sangat menularkan. Nah, itu yang dia sebut. Nah, yang lucu itu adalah komentar dari para netizen, Bung Rocky. Ada yang netizen kemudian nanya ke dia. Nah, itu yang banyak yang yang pada keluyuran itu kan para pejabat. Nah, jawaban Dr. Tompi inilah yang kemudian jadi bikin heboh. Kenapa? Karena dia bilang begini, yang blow on nggak usah ditiru deh. Nah, netizen langsung mengirim video ketika Pak Jokowi membagi-bagi lempar-lempar hadiah di Sumatera Utara. Nah, inilah dari situ heboh. Kemudian jadi hari nanya, ini maksudnya yang blow on siapa nih? Kalau gitu udah blow on, kok didukung gitu-gitu. Nah, orang asosiasinya ke Pak Jokowi. Karena apa? Karena Tompi ini kan dia diehardnya Pak Jokowi kan. Oh. Ya selalu ada kecerdasan netizen untuk mengintai logika dungu kan. Jadi ya udah dapat aja tuh, dan itu konsekuensinya kalau kita legah dalam memberi komentar, maka jangan dihalangi orang juga mencari cara untuk membalas itu kan. Jadi poin kita selalu adalah kemampuan netizen untuk membaca sisa-sisa percebongan itu masih ada. Jadi netizen mungkin masih anggap, oh ini sisa-sisa percebongan nih, pilih kasih itu. Nah itu yang terjadi kalau kekuasaan memang nggak konsisten. Kalau Presiden Jokowi yang ngomong, ya orang anggap bahwa ya udah lalu lakukan hal yang buruk juga kan. Demikian juga kalau yang membela Jokowi itu adalah orang yang ya recordnya masih ada gitu, yang kita sebut sebagai sisa-sisa virus cebong gitu. Ya, mungkin sebetulnya udah nggak ada, virusnya udah hilang, tapi sisa-sisanya itu masih membekas di benak netizen. Coba supaya kita supaya faktual kita ngomongnya, kita lihat dulu ya ini bagaimana Twitter dari Tompi diserbu oleh netizen yang lainnya. Ini kita tonton sebentar nih, Bung Rocky. Dari situ kita lihat seru memang. Saya sih senyum-senyum saja itu, karena lihat, saya kira kan senyum ini meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi sebenarnya kalau kita mau fair ya, apa yang diomongin oleh Tompi ini benar. Sebagai dokter, ya meskipun dia bukan spesialis paru, dia paham soal begini-begini. Tetapi komentar ini persoalannya menurut saya ada dua. Betul Anda sebut tadi, residu pembelahan itu masih terus berlanjut. Yang kedua, ya memang benar, nggak ada salah mereka. Kenapa? Karena para pemimpinnya tidak memberikan contoh. Pak Jokowi masih belusukan, Pak Luhut juga masih kemana-mana, padahal Pak Luhut sendiri udah mengingatkan bahwa orang yang di atas 60 tahun sampai sebulan ke depan jangan keluar rumah. Kan gitu. Jadi ya bagaimana ya, kita mesti mesti menjelaskan juga gitu, kalau toh harus menjelaskan kepada para netizen ini. Itu susahnya di kita itu, karena sudah berbekas, dan orang tetap anggap bahwa walaupun Anda profesional urayanya, dan memang profesional, apalagi seorang dokter, demikian juga kalangan ahli kebudayaan yang dulu pendukung Jokowi, kalau mereka ngomong walaupun betul, nggak dianggap lagi kan. Ini nasib dari para penyintas cebong nih, saya sebutnya penyintas cebong. Wah. Dan akan ada stigma. Ini stigmanya ada terus kan, susah. Ya, mau diapain lagi itu? Udah terjadi pembelahan kultural, pembelahan politik udah masih berlangsung. Tapi ini lebih jauh lagi, pembelahan kultural. Jadi stempel IQ 200 sekolah itu udah nggak bisa dihapus. Anda apa? Saya penyintas cebong. Kan jadi begitu jadinya kan. Jadi keadaan ini yang mestinya kita perbaiki. Nah, dalam upaya memperbaiki itu, harusnya ada semacam public address, ucapan dari para pejabat yang menenangkan itu. Bukan yang masih penuh dendam itu. Sama seperti saya baca Pak Dudung masih meminta supaya Habib Rizik dan Habib siapa itu Bahar nggak usah ngoceh-ngoceh deh. Ngapain juga ngomong begitu tuh? Nanti Pak Dudung juga kejebak lagi, padahal lagi ada kasus kan Pak Dudung. Jadi kalau kita mau lenyapkan stigma-stigma ini, sebaiknya angkat pembicaraan itu ke tingkat yang lebih bermutu. Jangan masuk lagi di situ terus-menerus. Terutama para pejabat negara tuh yang bereaksi cepat.
nanti juga akan ada pejabat yang berupaya untuk menutupi isu dengan ya tiba-tiba aja ada headline baru yang sebetulnya nggak ada urusannya dengan isu-isu Omikron ini kan. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa ini masyarakat kita sedang menunggu kecelakaan. Karena dianggap bahwa dengan kecelakaan justru kita bisa perbaiki bangsa ini. Saya bukan atau FNN tidak menginginkan ada kecelakaan, tetapi publik merasa hanya itu caranya supaya kita betul-betul berubah. Kecelakaan maksudnya percepatan perubahan politik. Ya. Makanya kita kemarin selalu menyatakan kita mesti coba proporsional dalam melihat persoalan. Jadi kalau toh katakanlah kita sahabat kita sendiri, kalau memang salah kita akan mesti menyatakan salah gitu. Kita tidak akan mencari alasan-alasan pembenar gitu. Dan harusnya tapi apa yang terjadi pada Dr. Tompi kemudian itu juga menjadi perhatian dari pemerintah gitu. Ada yang salah pada bangsa ini. Yang saya mesti nyebutnya nanti kalau dibilang sakit jiwa ada yang marah gitu ya. Tapi kita menunjukkan bahwa bangsa inilah, saya nggak nyebut orang perorangan gitu ya. Nanti biar dituntut oleh orang se-Indonesia nih kita ngomong gitu. Bangsa ini sedang sakit gitu ya. Karena makanya hal-hal yang semacam kecil, hal-hal kecil itu bisa jadi besar. Tetapi dalam kasus ini saya kira kita lihat konteksnya mereka nggak marah, tapi mereka sedang mencoba bersenang-senang gitu ya. Ya, kita mesti kembalikan pendapat profesional itu jangan dihubung-hubungkan dengan kaitan politik di masa lalu. Ya, dokter tetap punya pendapat profesional, budayawan tetap punya pendapat profesional, jurnalis juga begitu. Nah, itu hanya bisa kita pulihkan kalau di tingkat atas juga tidak ada upaya untuk bikin stigma kan. Bahwa ini jurnalis yang disogok, memang ada jurnalis yang disogok menjadi buzzer. Tapi nanti kemudian ada yang membalas tuh, loh itu juga ada profesional dokter yang disogok. Jadi kita akhirnya kehilangan kemampuan untuk membaca pendapat profesional tuh. Nah itu yang kemudian jadi satu paket dengan cara orang menilai. Kalau ada ketidakseimbangan keadilan, maka semua orang akan kasih stigma tuh. Kalau Habib Rizik tidak bisa dibandingkan dengan Presiden Jokowi misalnya, orang akan kasih stigma. Bahwa Presiden Jokowi membuat kerumunan, tidak dihukum. Habib Rizik membuat kerumunan, dihukum tuh. Tapi nanti orang melihat Habib Rizik mulutnya nggak bisa dipegang. Loh Habib Rizik dihukum bukan karena mulutnya, tapi karena dia buat kerumunan. Jadi hal-hal semacam itu yang harus kita fair lah. Supaya orang tidak lagi bikin stigma itu. Tapi selama istana nggak mau tahu urusan beginian, dan masih tetap menganggap bahwa oposisi itu layak dihukum, dan buzzer itu layak dibela, maka stigma akan berlanjut terus. Jadi jangan salah kalau nanti dalam terminologi bahasa Indonesia berikut di kamusnya ada yang disebut penyintas cebong. Nah itu. Oke, tadi Anda menyinggung Jenderal Dudung ya yang meminta agar mulutnya nggak mau ngomong macam-macam si Habib Rizik dan Habib Bahar gitu. Tapi ini juga ada berita yang saya kira juga banyak sekali disoroti oleh netizen ini berkaitan statement dari Pak Dudung yang kemarin kan Anda ingat ya, Panglima TNI Jenderal Andika menyatakan bahwa wajib untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap para pelapor Jenderal Dudung. Memang laporannya tertulis dan kemudian akan dipanggil Puspom. Nah, ini Pak Dudung bilang bahwa saya udah minta